Semenjak tahun 1946 hingga sekarang, lebih dari 7 dekade dan 16 masa kepemimpinan, Kota Pekanbaru sudah dipimpin oleh 13 orang kepala daerah atau wali kota. Mulai dari Datuk Wan Abdul Rahman hingga Dr. Haji Firdaus STMT, bergelar Datuk Bandar Setia Amanah sebagai wali kota yang ke-13 bersama Haji Ayat Cahyadi SSI, bergelar Datuk Muda Bandar Setia Amanah sebagai wakilnya. Pada masa pemerintahan pasangan Firdaus Ayat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru periode 2012 hingga 2017, visi yang menjadi tujuan pembangunan adalah terwujudnya Pekanbaru Metropolitan Madani. Visi ini diilhami oleh semangat luhur yang terkandung dalam syair lagu Indonesia Raya, "Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya", di mana metropolitan adalah wujud fisik kota yang ingin dicapai, sedangkan Madani adalah jiwa kota, yaitu masyarakat berkualitas, unggul, mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Madani juga menggambarkan kondisi masyarakat ideal yang diilhami oleh sejarah Nabi dalam membangun kota dan masyarakat Madinah. Dalam konsep ini, masyarakat Madani digambarkan sebagai masyarakat yang religius, sejahtera, rukun, disiplin, taat hukum, toleran, sehat, cerdas, dan berakhlak. Pada periode ini, pasangan wali kota dan wakil wali kota Firdaus Ayat berhasil mengantarkan Pekanbaru menjadi salah satu kota terkemuka di Indonesia. Pekanbaru bukan saja berkembang dalam batas administrasinya menjadi sebuah kota metropolitan, tapi juga mempengaruhi kawasan di sekitarnya, tumbuh menjadi kawasan perkotaan yang disebut Metropolitan Pekansikawan, yaitu kawasan yang meliputi wilayah Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan. Keberhasilan Firdaus Ayat dalam membangun kota Pekanbaru pada periode pertama membuat pasangan ini kembali dipercaya masyarakat memimpin Pekanbaru pada periode 2017 hingga 2022. Visi yang diusung dalam periode kedua ini adalah terwujudnya Pekanbaru Smart City Madani. Visi ini melanjutkan visi sebelumnya, yaitu Metropolitan Madani. Visi kota metropolitan dilanjutkan dengan Smart City atau kota cerdas. Sedangkan visi Madani tetap, karena visi ini dinilai masih relevan dan harus berkelanjutan. Butuh waktu yang lebih panjang untuk mewujudkan masyarakat Madani. Uniknya, konsep Smart City yang dikembangkan Firdaus Ayat memiliki filosofi yang berbeda dengan konsep yang hari ini berkembang di dunia dan di Indonesia secara umum. Menurut Firdaus Ayat, para bapak pendiri bangsa kita adalah orang-orang visioner berpikir melewati zamannya ketika merumuskan visi NKRI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Mereka juga merumuskan cara mewujudkannya, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa atau menjadi bangsa cerdas dengan istilah Smart Nation. Dalam pelaksanaan visi misinya, pasangan Firdaus Ayat memiliki 5 strategi pembangunan yang disebut Pancacita, yaitu 1. Pemanfaatan ruang yang efektif, efisien, dan pemerataan. 2. Pembangunan penyediaan infrastruktur dasar. 3. Pendekatan pembangunan kota modern, yaitu Smart City, Livable City, dan Green City. 4. Kerjasama kawasan Pekansikawan. 5. Pemberdayaan masyarakat. Tahap awal untuk mencapai masyarakat Madani dilakukan dengan perubahan cara berpikir dan berperilaku melalui revolusi mental, membangun masyarakat berakhlak mulia, berkarakter, dan berkualitas. Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat dengan indikator sehat jasmani dan rohani, cerdas, yaitu berpendidikan, menguasai keterampilan dan teknologi yang berperadaban, berakhlakul karimah, dan cinta kepada budaya dan bangsa. Dalam praktiknya, konsep di atas telah diimplementasikan dalam berbagai program kegiatan pembangunan, terutama pada kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah. Program ini merupakan salah satu inovasi Kota Pekanbaru dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga atau PMBRW dan program pemberdayaan masyarakat berbasis rumah ibadah atau masjid paripurna. Kemajuan yang telah dirasakan dan dilaksanakan pada periode pertama tahun 2012 hingga 2017
dan periode kedua tahun 2017 hingga 2022 telah mengantarkan Pekanbaru menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, nilai IPM Kota Pekanbaru sebesar 77,94. Kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 80,17. Dan selanjutnya pada tahun 2019, nilai IPM Kota Pekanbaru mencapai 81,35. Lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau yaitu 73. Provinsi DKI Jakarta 80,76 dan IPM Nasional 71,92. Tahun 2020 IPM Kota Pekanbaru sebesar 81,32 dengan rincian pengeluaran per kapita sebesar 14,43 juta per tahun. Usia harapan hidup sebesar 72,34 tahun. Rata-rata lama sekolah selama 11,68 tahun. Sebagai perbandingan, IPM Provinsi Riau sebesar 72,71, DKI Jakarta 80,76, IPM Nasional 71,92, IPM Malaysia 80,04, dan Singapura 93,5. Tingginya nilai IPM Kota Pekanbaru didukung oleh peningkatan kinerja indikator pembentuk, antara lain pada aspek kesehatan. Usia harapan hidup yang terus meningkat dari tahun 2012 sebesar 71,51 tahun, kemudian meningkat menjadi 71,75 tahun pada tahun 2017, dan tahun 2019 meningkat menjadi 72,22 tahun. Sedangkan pada aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah pada tahun 2012 sebesar 13,83 tahun, kemudian meningkat sebesar 14,93 tahun pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 15,37 tahun. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 sebesar 10,88 tahun, kemudian tahun 2017 meningkat sebesar 11,21 tahun, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 11,43 tahun, di atas wajib belajar 9 tahun. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Kota Pekanbaru lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Riau yaitu 9,03 tahun dan nasional 8,34 tahun. Namun demikian untuk peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun harus didukung oleh sektor pendidikan secara universal. Sedangkan dari aspek ekonomi, pengeluaran per kapita tahun 2012 sebesar 13,805 juta rupiah per tahun, meningkat menjadi 14,547 juta rupiah per tahun pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019, pengeluaran per kapita meningkat menjadi 15,206 juta rupiah per tahun. Pemerintah Kota Pekanbaru tetap berkomitmen pada pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti pelayanan air minum perpipaan. Pada tahun 2019, layanan air minum perpipaan baru sebesar 7,60% atau 13.474 sambungan rumah. Untuk meningkatkan pelayanan air minum perpipaan, pemerintah Kota Pekanbaru mencari alternatif pendanaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, yaitu KPBU SPAM Kota Pekanbaru yang saat ini dalam proses pelelangan dan KPBU SPAM Regional Pekanbaru Kampar yang saat ini dalam persiapan konstruksi. Di samping kedua proyek KPBU tersebut untuk meningkatkan layanan air bersih perpipaan, akan dibangun SPAM Rumbai dan SPAM Tenayan Raya yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Jika keempat proyek SPAM tersebut selesai dibangun, akan mampu meningkatkan pelayanan air minum perpipaan menjadi 57,72% atau 138.200 sambungan rumah. Yaitu infrastruktur jalan tetap menjadi fokus yang akan digesal. Beberapa prioritas ruas jalan strategis yang sedang dan akan dikerjakan antara lain pelebaran dan pembangunan Jalan Datuk Setia Maharaja menuju Sport Center Pekanbaru. Lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Luar atau Outer Ring Road Kota Pekanbaru.
Lanjutan pembangunan Jalan Teluk Lembu ujung kawasan industri Tenayan atau KIT. Pembangunan Jalan Simpang BPG Jalan Hang Tuah menuju perkantoran Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya. Pembangunan Jalan Sembilang menuju Okura. Dan pembangunan Jembatan Siak 5. Penanggulangan banjir atau genangan. Berdasarkan hasil studi titik banjir atau genangan di Kota Pekanbaru, terdapat 39 titik banjir atau genangan. 12 titik diantaranya sudah ditangani. Pemerintah Kota Pekanbaru tetap berupaya untuk membebaskan kota dari banjir atau genangan dengan melakukan perbaikan drainase, normalisasi sungai, dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penanganan sesuai kewenangan. Di samping itu juga dilakukan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pembangunan kawasan agar sesuai dengan peruntukan tata ruang daerah. Persampahan. Berdasarkan hasil studi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Pekanbaru, data timbunan sampah rumah tangga Kota Pekanbaru sebanyak 1.106 ton per hari, terangkut ke TPA 756,81 ton per hari atau 68,42%, yang terkelola 244,25 ton per hari atau 22,08%, dan tidak terkelola 105,13 ton per hari atau 9,5%. Dalam rangka pengelolaan Waste to Energy, pemerintah Kota Pekanbaru merencanakan kerjasama dengan Sung'an Enterprise yaitu Limited Company dari Korea dengan nilai investasi mencapai 12,7 juta dolar untuk pengolahan sampah sebesar 800 ton per hari yang memiliki potensi energi listrik 20 MW. Instalasi jaringan pipa gas atau city gas. Program ini adalah bentuk terobosan Pemko Pekanbaru menuju Smart City melalui Smart Energy dan Smart Economy. Pada tahun 2015 telah terpasang 3.713 sambungan rumah. Pada tahun 2017 sebanyak 3.270 sambungan rumah. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 5.077 sambungan rumah. Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 20.000 sambungan rumah sesuai target RPJMN 2020 hingga 2024. Pembangunan bidang pendidikan. Dalam rangka memberi kenyamanan kepada peserta didik saat mengikuti proses belajar mengajar, pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan pembangunan unit sekolah baru, revitalisasi, dan rehabilitasi sedang atau berat gedung sekolah. Di samping itu, fasilitas penunjang sarana pendidikan seperti gedung perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang praktek siswa, pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, dan paving blok halaman sekolah, mebeler, dan sarana air bersih, serta sanitasi sekolah secara berangsur terus dibenahi dan disempurnakan. Pembangunan bidang kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru telah membangun berbagai fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Daerah Madani tipe C dan 21 unit pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. 5 puskesmas diantaranya melayani pasien rawat inap. Di samping pembangunan fasilitas kesehatan, juga dilakukan pemenuhan peralatan kesehatan atau ALKES dan melakukan pemberantasan penyakit menular melalui program promotif dan preventif. Dalam rangka meningkatkan fasilitas kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas, kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan akan terus ditingkatkan dan meningkatkan pemberantasan penyakit menular melalui program promotif dan preventif. Kemudian rehabilitasi puskesmas. Selanjutnya pembangunan lanjutan dan fungsionalisasi Rumah Sakit Umum Daerah tipe C. Dan terakhir, pengadaan alat kesehatan untuk seluruh puskesmas. Dalam bidang pembangunan roh kota yang juga berkaitan dengan pembangunan SDM Madani di Kota Pekanbaru, juga gencar dilakukan aktivitas keagamaan dengan menghidupkan rumah ibadah, melaksanakan program Maghrib Mengaji dan ASN Mengaji. Pemerintah Kota Pekanbaru juga melaksanakan program Masjid Paripurna yang telah diperdakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Terdapat sebanyak 99 masjid paripurna
yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak pembinaan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Di antaranya adalah Pilot Project Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, Pilot Project Pengolahan Air Limbah Domestik Skala Kota dengan Sistem Perpipaan, Pilot Project Program KPBU Air Bersih, Pilot Project Perencanaan Angkutan Umum Massal, pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata atau agrowisata di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, destinasi wisata halal, pembangunan kawasan industri Tenayan Eco Industrial Park, Pilot Project Program BPNT atau pengganti Raskin dan program SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu dalam Penanganan Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS dari Kementerian Sosial, program Gerakan 100 Smart City, Role Model Mall Pelayanan Publik atau MPP, Role Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Ibadah atau Masjid Paripurna dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga atau PMBRW, dan Role Model Kartu Smart Madani. Sebagai ibu kota Provinsi Riau, 10 tahun belakangan Kota Pekanbaru terlihat kian cemerlang seolah seperti darah belia baru bersolek. Hal tersebut tidak terlepas dari sentuhan inovasi modern buah pemikiran pasangan Firdaus Ayat yang telah memimpin kota tersebut 2 periode ini sebagai wali kota dan wakil wali kota. Masa 2 periode kepemimpinannya, jelas terlihat Firdaus Ayat sukses menjalankan visi dan misi mereka membangun Pekanbaru sebagai kota metropolitan madani dengan indikator pesatnya pembangunan di Pekanbaru pada periode pertama. Begitu juga peningkatan jumlah penduduk yang awalnya hanya sekitar 800.000 jiwa pada tahun 2012, saat ini berkembang menjadi 1,2 juta jiwa. Sektor pembangunan seperti jalan, pelayanan publik, pembinaan Masjid Paripurna, perhatian insentif guru MDTA yang juga terlaksana dengan baik. Banyak indikator keberhasilan terlihat dan bisa diukur bersama ketika berbicara kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya pengembangan konsep Jalita, yaitu jalan, listrik, air, transportasi, dan telekomunikasi berjalan dengan baik terukur. Di bidang pembangunan jalan, begitu banyak pembangunan jalan yang sudah tercapai, baik pembukaan jalan baru, peningkatan jalan hingga pembangunan outer ring road, serta manajemen penyediaan air bersih juga berjalan dengan baik melalui skema KPBU SPAM. Bila listrik di Pekanbaru dulunya sering mengalami pemadaman bergilir, sejak dibangun pembangkit listrik PLTU atau PLTG, hal tersebut sudah jarang terjadi. Bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan mulai dari klinik, rumah sakit, terlihat pesat tumbuh di kota Pekanbaru, baik yang dibangun Pemko seperti Rumah Sakit Madani sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah, maupun yang dibangun pihak swasta, sudah sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mumpuni. Di samping itu, Pemko Pekanbaru sudah meningkatkan layanan 28 puskesmas, seperti puskesmas rawat jalan menjadi puskesmas rawat inap. Bahkan ada puskesmas wisata. Bahkan pemerintah kota memberikan kesempatan luas kepada pelaku usaha medis untuk membuka klinik-klinik kesehatan. Di masa kepemimpinan Firdaus Ayat, terlihat pembangunan jalan, jembatan, dan flyover di Pekanbaru, dan investasi yang cukup banyak di Pekanbaru. Salah satu contoh adalah KIT atau Kawasan Industri Tenayan, juga sedang dibangun sebagai salah satu proyek strategis nasional yang akan mendatangkan investor nasional dan internasional. KIT akan menampung 150.000 tenaga kerja di Pekanbaru. Maka secara kasat mata dan secara garis besar dapat kita buktikan dan kita saksikan kesuksesan Firdaus Ayat membangun kota ini dalam 10 tahun, yaitu di tangan Firdaus Ayat sudah berdiri pusat perkantoran megah di Bandaraya Tenayan Kota Pekanbaru. Di tangan Firdaus Ayat telah terbina 100 masjid paripurna, di mana 2 diantaranya merupakan Masjid Raya Kota Pekanbaru, yaitu Masjid Ar-Rahman dan Masjid Al-Firdaus di Tenayan Raya. Di tangan Firdaus Ayat sudah berdiri rumah sakit rujukan satu-satunya di masa pemerintahan, yaitu Rumah Sakit Madani dan 12 rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru. Di masa Firdaus Ayat, telah berdiri ratusan klinik serta peningkatan status puskesmas di Kota Pekanbaru. Di tangan Firdaus Ayat,
telah berakhir masa bergilirnya mati listrik bergilir di Pekanbaru dengan berdirinya dua pembangkit listrik PLTU dan PLTG. Di masa Firdaus Ayat, telah terbina dan terbantu kehidupan para guru MDTA di kota Pekanbaru, yang menurut Kementerian Agama satu-satunya kota di Indonesia yang memberikan perhatian khusus kepada MDTA. Di tangan Firdaus Ayat, telah tercapai pelayanan transportasi massal yang merupakan transformasi terbaik di Indonesia pengelolaannya, yang dulunya hanya 20 unit, sekarang sudah lebih 100 unit. Di zaman Firdaus Ayat, telah berdiri Mall Pelayanan Publik yang merupakan pelayanan publik terlengkap dan terbaik di Indonesia saat ini. Di zaman Firdaus Ayat, telah mampu menghasilkan ratusan inovasi-inovasi secara digital. Di zaman Firdaus Ayat, berdiri mall yang cukup banyak di Pekanbaru. Di zaman Firdaus Ayat, telah terbangun begitu banyak sarana pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta. Di zaman Firdaus Ayat, jalan-jalan terbaik di Pekanbaru sudah dibangun dengan baik itu peningkatan jalan maupun jalan baru. Di tangan Firdaus Ayat, Pekanbaru 8 tahun berturut-turut meraih predikat kota tujuan investasi terbaik di Indonesia. Banyaknya investasi yang masuk di kota Pekanbaru tidak terlepas dari sejuknya kepemimpinan Firdaus Ayat, sehingga para investor dan pelaku usaha merasa aman dan nyaman berinvestasi di kota Pekanbaru. Di tangan Firdaus Ayat, Pekanbaru disebut kota tangguh, kota digital, kota daya saing sangat tinggi, kota dengan penduduk miskin terendah peringkat 6 se-Indonesia, kota smart peringkat 7 dari 100 smart city Indonesia, kota dengan peredaran uang tertinggi di Indonesia di luar Pulau Jawa. Di tangan Firdaus Ayat, kota Pekanbaru ditetapkan sebagai kota layak pemuda dengan predikat tertinggi, yaitu kategori utama pada tahun 2019. Di masa Firdaus Ayat, diberikan perlindungan kepada 21.700 pekerja rentan seperti petugas keagamaan, guru honorer, petani, dan pekerja seni, serta 8.800 THL non-ASN dan RT atau RW sekota Pekanbaru pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Di akhir masa kepemimpinan Firdaus Ayat, satu lagi pencapaian terbesar yang berhasil ditorehkan, yaitu diresmikannya pembangkit listrik tenaga gas uap kawasan industri Tenayan. Pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU kawasan industri Tenayan diresmikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada hari Kamis 12 Mei 2022. Selain prestasi yang diraih pemerintah kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru Dr. Haji Firdaus STMT juga meraih berbagai prestasi dan penghargaan bergengsi dari pemerintah nasional selama 10 tahun kepemimpinannya. Di antaranya, Nirwasita Tantra Award, penghargaan pembina pelayanan terbaik tingkat nasional yang mengantarkan Mall Pelayanan Publik meraih penghargaan prima 3 tahun berturut-turut. Penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan peran masjid di kota Pekanbaru. Penghargaan sebagai kepala daerah berkinerja terbaik dalam pengembangan kota sebagai tujuan investasi. Penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Kemendagri. Penghargaan Achievement of Waste Management di Bali oleh Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia atau KOPITU. Golden Award sebagai Kepala Daerah Peduli Olahraga yang diberikan oleh Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Penghargaan Tokoh Inspiratif di Indonesia. Penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award, predikat Pemimpin Visioner atau Visionary Leader. Anugerah Ki Hajar. Penghargaan Satya Melati Pramuka. Penghargaan Wali Kota Inspiratif. Anugerah Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia dan Penggerak Koperasi tahun 2013. Dan ini semua adalah bukti bahwa kepemimpinan Firdaus Ayat adalah kepemimpinan yang sejuk, aman, dan nyaman, sehingga para pelaku usaha dan investor merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi di kota Pekanbaru.
dan menjadikan Pekanbaru sebagai the capital city of Sumatera. Semoga mereka berdua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas selanjutnya. Dan apa yang mereka lakukan ini akan menjadi amal jariah bagi keduanya di kehidupan yang akan datang. Dan tugas kita yang tinggal untuk melanjutkan pembangunan ini, mewujudkan Pekanbaru megapolitan Pekan Sikawan. Kami Firdaus Hayat mengabdi untuk Kota Pekanbaru tercinta. Terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk melayani tuan dan puan sekalian. Dalam rentang waktu yang penuh dengan semangat ini, tak terasa perjalanan 1 dekade sangatlah singkat. Rasanya baru kemarin kami bergegas mengembangkan angan, menyusun gagasan, merangkai asa dalam mewujudkan visi dan misi. Begitu banyak rencana, begitu banyak harapan, tak siang dan tak malam menggenggam tangan teman sejalan. Tak henti kata terlontar, ajak mengajak kawan sekalian, bahu-membahu, ikut-memikul, memandang jauh ke depan. Dalam langkah yang sebentar lagi akan berangsur meninggalkan pemerintah Kota Pekanbaru, kami tak terlepas dari kealpaan. Kami hanya manusia biasa. Kebijakan pembangunan yang kami perjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat Pekanbaru, pastilah ada yang berkenan dan yang tidak. Karena gaya kepemimpinan setiap orang berbeda-beda. Karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Untuk itu, kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya dengan harapan seluruh masyarakat Pekanbaru dan seluruh ASN yang berada di bawah pembinaan kami selama lebih kurang 10 tahun ini membuka hati dan pintu maaf seluas-luasnya, serta senantiasa tetap terjalin silaturahmi yang baik setelah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho langkah kita ke depan. Hingga kini tibalah saatnya kami mohon undur diri dari tuan dan puan sekalian. Dibuat ucapan terima kasih pun rasanya tak dapat disampaikan satu persatu ke hadapan tuan dan puan. Dalam setiap kesempatan kami sampaikan, marilah kita ayunkan tangan, satukan langkah untuk membangun Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Alhamdulillah, hasil kerja kita sudah mulai tampak. Kota kita telah menjadi kota metropolitan. Warganya insya Allah sejahtera, makmur, kreatif, inovatif, dan berkemajuan. Dari sekian banyak prestasi yang berhasil diraih Kota Pekanbaru, semuanya merupakan hasil kerja keras semua pihak. Karena pemerintah tidak dapat berjalan sendirian, kami butuh dukungan dan kepercayaan dari seluruh masyarakat Kota Pekanbaru untuk menuntaskan pekerjaan yang telah kami mulai selama hampir 1 dekade terakhir. Anggaplah dokumentasi yang kami kumpulkan ini sebagai bentuk rasa syukur dan ungkapan terima kasih terbesar kami atas dukungan masyarakat dan sumbangsi yang tuan dan puan berikan kepada kami dalam membangun Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, Kota Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan dan insya Allah menjadi kota pintar dengan masyarakat madani. Selamat dan sukses Kota Pekanbaru dengan masyarakatnya dan juga para ASN-nya. Semoga selalu menjadi kota yang toleran, bersih, dan cerdas. Saya Firdaus. Saya Ayat Cahyadi. Kami undur diri sebagai pelayan utama masyarakat Pekanbaru periode 2012-2017 dan periode 2017-2022.
Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru yang kami cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.